Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara pengajian ini akan segera kita mulai. Namun sebelumnya perlu ada yang kami sampaikan. Salah satunya terselenggaranya acara ini atas kerjasama DKM Al Furqan UPI dengan Bank Syariah Bank Syariah Indonesia area Bandung Kota. Dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini telah disepakati perjanjian kerjasama antara UPI dan BSI dalam hal penyaluran payroll, penyaluran pembiayaan, pembayaran UKT, serta fasilitas finansial lainnya. Jadi, bagi Bapak dan Ibu yang ingin memanfaatkan kerjasama tersebut, dapat menghubungi bendahara di tiap-tiap fakultas atau kantor cabang BSI terdekat. Nah, mungkin bisa ditayangkan sekali lagi untuk host videonya, boleh ditayangkan sekali lagi, mangga. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Main game di rumah sendiri kan guys? Kalian anak muda, gak usah galau. Sekarang bisa lo nyicil rumah, tapi gak ngalahin hobi. Ayo, masa depan mulai ditata dengan Griasi Muda. Cicilannya pasti, udah gitu, plafon sama tenornya ekstra loh. Yuk, bisa yuk. Muda punya rumah, hobi gak ngalah. Bank Syariah Indonesia. Main game bareng, tapi di kandang macan. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah! Enakan main game di rumah sendiri kan guys? Kalian anak muda, nggak usah galau. Sekarang bisa lo nyicil rumah, tapi nggak ngalahin hobi. Ayo, masa depan mulai ditata dengan Griasi Muda. Cicilannya pasti, udah gitu, plafon sama tenornya ekstra loh. Yuk, bisa yuk. Muda punya rumah, hobi nggak ngalah. Bank Syariah Indonesia. Ya, terima kasih kepada host. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah acara akan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Indonesia beserta jajarannya, yang terhormat Ketua dan seluruh panitia penyelenggara kegiatan Ramadan 1443 Hijriah Masjid Al Furqan Universitas Pendidikan Indonesia, yang terhormat para guru besar, jajaran MWA, Senat Akademik, Dekan, Ketua Prodi, dan seluruh dosen karyawan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Yang terhormat, yang kami takzimi pemateri Al-Ustadz Haji Fahmi Salim LCME, serta yang terhormat seluruh mahasiswa dan seluruh undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat dan nikmat rohani, serta keberkahan rizki yang diberikan dalam setiap waktunya. Sehingga dengan anugerahnya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada sore hari yang kalau di tempat saya ini lumayan sedang turun hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara pengajian dosen dan karyawan Universitas Pendidikan Indonesia dengan tema keadilan sosial dalam Islam, insya Allah diselenggarakan dengan tertib dan lancar. Dan acara ini tentu sudah hadir Al-Mukarram, pemateri kita, Al-Ustadz, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti pemateriannya akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya Wina Nurhayati Praja selaku pewara dalam kegiatan pengajian ini akan menyampaikan susunan acara pengajian pada sore hari ini dari awal hingga akhir. Pertama, pembukaan. 2, pembacaan ayat suci Al-Quran. 3, pematerian inti. 5, doa penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi kelancaran dan menambah keberkahan acara pengajian dosen dan karyawan Universitas Pendidikan Indonesia ini, selanjutnya akan ada lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Kang Hamzah. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada yang pakai 15 juta, ada yang... Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokallah, terima kasih kepada Kang Hamzah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan dan keberkahan khususnya untuk beliau yang membacakannya, umumnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya tiba pada acara inti, hadirin rahimakumullah, karena pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita dengan yang akan didampingi oleh moderator yang sangat luar biasa, Pak Kiai Cucu. Alhamdulillah sudah hadir juga di tengah-tengah kita. Nah, insya Allah moderator ini akan mengatur jalannya pematerian dan diskusi hingga nanti. Untuk mengefektifkan waktu, baiklah saya undang yang terhormat Bapak Kiai Cucu. Waktu dan layar kami silakan. Mangga Pak Ustadz Cucu. Terima kasih Bu Wina. Iya, sama-sama. Allah, apa kabar semuanya? Terima kasih Bu Wina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, serta nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini di bulan suci ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, talabul ilmi. Insyaallah kita akan
menuntut ilmu, mendengarkan tausiah dari guru kita semua, Al-Ustaz Dr. Haji Fahmi Salim LCMA. Beliau adalah dai yang sudah malang melintang, beliau adalah dai TV One. Kemudian juga saya lihat aktivitasnya keliling dunia untuk berdakwah menyiarkan Islam, dan yang paling saya lihat tampak dari beliau adalah usahanya untuk menjaga akidah Islam, menjaga sendi-sendi ajaran Islam dari paham-paham atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih Al-Ustadz sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Ya, baik Al-Ustadz, kita punya waktu 1 jam untuk pengajian ini. Mungkin di akhir ada beberapa pertanyaan. Mohon kiranya diberikan kesempatan dari bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan ya. Tafadhol. Kemudian mari kita sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu simak dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Pada beliau langsung saja tafadhol masykur ya Ustaz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh pemirsa, para peserta kajian Ramadan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Bapak pimpinan, Bapak rektor, para wakil rektor, kemudian juga para dekan, seluruh dosen dan karyawan, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan juga dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan memasuki babak akhir sepertiga akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita selalu berdoa agar kita semuanya tergolong ke dalam hamba Allah yang mutaqa minan nar, ya, yang terbebas dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat salam untuk kekasih Allah, kekasih kita semuanya, panutan dan tauladan kita semua, pemimpin kita di dunia dan di akhirat, Nabiyuna wa Nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tentu saja sudah banyak memberikan kita hikmah dan pelajaran. Ya, karena memang sesungguhnya Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Ini karakter yang paling utama. Puasa adalah salah satu sarana pendidikan Allah. Sebagaimana Qiyamul Lail itu juga salah satu alat tools pendidikan yang digunakan Allah untuk mendidik hamba menjadi insan yang bertakwa. Demikian pula seluruh amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, itu semuanya hakikatnya adalah tools pendidikan, ya, education tools yang Allah gunakan untuk mendidik setiap hamba, ya, untuk menjadi insan, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk, ya, kenapa bulan Ramadan ini adalah bulan disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai bulan turunnya Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena Al-Quran itu sendiri adalah buku atau kitab pendidikan. Ya, dia adalah kitab pedoman.
Ya, pedoman dan petunjuk untuk kehidupan manusia yang mana inti daripada kitab petunjuk dan untuk kehidupan manusia ini adalah mendidik hamba agar hamba itu senantiasa menjaga nilai-nilai dan karakter yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita hamba yang berbahagia. Bahagia dalam pengertian bukan bahagia mengikuti indeks kebahagiaan dunia yang itu semuanya serba materialistik. Tapi indeks kebahagiaan di dalam Al-Quran ya bukan hanya harus memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan rohani. Ya, nah salah satu pemenuhan kebutuhan hajat rohani kita adalah dengan berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu jasad kita, fisik kita yang, mohon maaf, dilemahkan. Ya, syahwat kita dilemahkan. Hawa nafsu kita dikebiri. Perut kita dibuat lapar. Kerongkongan kita dibuat dahaga, haus. Tubuh kita jadi lemas. Biasanya mulai lemas ini dalam pengertian apa? Seperti kita mengalami dehidrasi, kemudian cepat mengantuk, itu mulai dari pukul 12 sampai seperti jam kita sekarang ini. Karena jam biologis kita itu ya, memang kalau tidak ada asupan makanan, ya minuman yang cukup, ya tentu badan kita menjadi lemas. Jadi fisik kita, tubuh kita ini dibuat lemas, dibuat menderita dalam tanda petik, tetapi di sisi lain itu adalah merupakan pendidikan rohani. Ya, kalau perut kita dibuat lapar, tenggorokan kerongkongan kita dibuat haus, tetapi di sisi lain, itulah cara Allah untuk membahagiakan ruh kita. Membahagiakan kalbu kita. Ya, di mana kita senantiasa bersandar kepada Allah, di mana kita sebagai hamba ini bermunajat kepada Allah, mengharapkan ya pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan hati serta kalbu kita ini merasakan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa itu memiliki dua jenis atau dua macam kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka puasa. Ya, bukan hanya jasad atau fisiknya yang senang bahagia, tapi ruhnya juga berbahagia. Dan yang kedua adalah orang yang berpuasa itu berbahagia ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang berpuasa itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga dari pintu yang khusus. Pintu yang diberi nama pintu Ar-Rayyan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di dalam perkataan Imam Al-Ghazali sangat terkenal ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada pembagian oleh beliau itu tentang bagaimana kita meraih kebahagiaan. Ya, salat, puasa dan sedekah. Salat itu, kata Imam Al-Ghazali, membawa seorang hamba sampai ke tengah perjalanan menuju kebahagiaan. Jadi kalau kita salat, itu kita baru merasakan bahagia itu setengah. Baru sampai tengah perjalanan sholat itu. Dibawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian puasa ini membawa hamba itu ke depan pintu Allah. Nah, udah sampai. Jadi kalau sholat itu baru pertengahan jalan. Nah, mulai sampai tiba di tujuan, tapi baru di depan pintu, itu depan pintunya Allah, adalah yang membawa itu adalah puasa. Nah, ketulusan adalah kunci atau keikhlasan dalam beramal, baik itu sholat ataupun ibadah puasa. Keikhlasan dalam beramal itulah yang merupakan kunci yang membuat kita ini bisa masuk
ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sedekah, kata Imam Al-Ghazali, itu menahan 70 pintu kejahatan, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, sadaqatu tadfa'u sab'ina bala'an. Ya, sedekah itu akan mencegah 70 musibah, 70 bencana, 70 penyakit. Yang paling ringan adalah penyakit kusta. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka salah satu nilai daripada pendidikan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah bulan puasa itu mengajarkan kita kesetaraan. Kesetaraan sosial. Ya, yang dibahasakan oleh para ulama itu adalah keadilan sosial. Jadi ketika sila kelima dari Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia ini dicanangkan oleh para ulama yang mayoritasnya adalah umat Islam, dan tim penyusun tim 9 Pancasila itu adalah 9 tokoh, ya, dan dari 9 ya, ada berapa namanya, ada 4 kurang lebih ulama yang duduk di sana, yang selebihnya itu ada apa namanya 4 lain itu adalah tokoh nasionalis Muslim, dan 1 tokoh non-Muslim. Itu merumuskan sila kelima itu sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terinspirasi dari ajaran Islam. Karena tujuan goals daripada Islam itu adalah menciptakan kebahagiaan bagi manusia. Sebelum di akhirat, ya manusia ini harus bahagia dulu di dunia. Ya, sebelum sejahtera di akhirat, ya kita semua pengennya masuk surga kan. Tapi masuk surga bukan cuma sampai di akhirat saja. Di dunia juga kita bisa menghadirkan surga. Di dunia kita harus bisa menghadirkan miniatur surga itu, di mana surga itu ya minimal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada Nabi Adam, manusia pertama ya yang menempati surga sebelum terjun ke bumi untuk mendidik Adam serta keturunannya menjadi kawah candra di muka, menjadi medan perjuangan untuk mewujudkan makna khilafah dan ubudiyah di atas muka bumi ini. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diinformasikan bahwa tujuan Adam itu sebelum turun ke bumi, tinggal di dalam surga itu adalah untuk belajar. Kalau istilah kita itu apa? Studi banding atau short course. Ya, short course itu ya kursus singkat di dalam surga. Untuk apa? Untuk mempelajari bagaimana menata kehidupan nanti di bumi itu dengan apa? Dengan pola ya manajemen, dengan pola kehidupan yang ada di surga. Pola kehidupan surga itu yang bagaimana sih? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal memenuhi 4 kriteria. Apa itu? Innalaka alla taju'a fiha. Kamu di dalam surga, wahai Adam, tidak boleh dan tidak akan kelaparan. Wala ta'ra, dan kamu di dalam surga tidak akan telanjang. Artinya harus berpakaian ya, yang layak seperti manusia. Nah, kalau binatang tidak pakai pakaian kecuali di zaman terakhir sekarang. Ya, di zaman akhir sekarang ini binatang diberikan pakaian, ya, diberikan sejenis pakaian gitu. Padahal tidak perlu, ya. Binatang itu tidak perlu kasih pakaian, ya. Nah, yang perlu diberi pakaian itu adalah manusia. Manusia yang tidak punya baju, manusia yang bertelanjang dada, nah, ini wajib, ya, harus dipenuhi kebutuhan ya, sandangnya, ya, berpakaian. Ya, jadi pertama, Adam, kamu tidak akan kelaparan, tidak boleh ada kelaparan di surga. Maka di dunia juga, kamu nanti akan mengurus dunia ini, tidak boleh ada manusia yang kelaparan.
Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia itu kamu ada di surga ini tidak boleh telanjang. Semua harus berpakaian yang rapi, berpakaian yang layak, ya. Sebagainya halnya manusia yang berperadaban. Maka di dunia juga, di bumi harus seperti itu, harus berpakaian yang layak, yang menutup aurat. Fatafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Ya, maka ketika Adam turun ke dunia itu dia langsung mencari apa? Ya, ketika turun ke dunia itu kan Adam dan Hawa itu dilucuti dari semua nikmat dan fasilitas yang ada di surga. Yang tadinya berpakaian lengkap, sempurna, dilucuti, telanjang. Maka apa yang dilakukan Adam pertama kali sampai di bumi adalah mencari daun-daun lebar untuk menutup tubuh dan aurat. Subhanallah. Yang ketiga adalah innalaka alla tajua fiha wa la ta'raw annaka la tasma'u fiha. Kamu di dalam surga itu tidak akan kehausan. Artinya apa? Berkecukupan air. Ya, air itu sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, kami telah menjadikan segala sesuatu itu berasal dari air. Ada zat air. Semua itu terjadi. Apakah itu air hujan, apakah itu udara, apakah itu untuk tumbuh-tumbuhan, ya, dan sebagainya, itu semua ada unsur air. Wa ja'alna minal ma', termasuk manusia diciptakan oleh Allah dari air yang hina, dari air mani yang hina. Nah, yang keempat adalah wala tadha. Kau tidak akan kepanasan, tidak akan kena terik matahari. Artinya apa? Manusia harus memenuhi kebutuhan papannya. Jadi harus punya rumah yang layak untuk dihuni. Inilah 4 karakter dan 4 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh manusia di dalam menata kehidupannya di muka bumi. Ya, Allah sudah ciptakan alam semesta ini, ya, sesuai dengan desain, ya. Semua sudah dipenuhi oleh Allah, rezeki manusia, bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup, ya, yang nyata, yang kasat mata, atau yang tidak kasat mata, seperti jin, iblis bahkan, itu rezekinya disediakan oleh Allah. Ya. Jadi iblis itu meskipun dia membangkang, dia itu mengingkari, dia itu kerjanya melakukan keonaran, ya, dan mengajak menyeru manusia untuk berbuat onar di atas muka bumi, itu rezekinya saja sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Ya, dan Allah ciptakan langit dan bumi ini beserta seluruh isinya itu sudah diciptakan oleh Allah, ya, untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Apakah makhluk binatang yang melata atau makhluk hidup seperti manusia yang sempurna? Itu semua sudah dijamin rezekinya. Dan Allah ciptakan langit dan bumi itu semua, ya, bahan bakunya, mulai dari mineralnya, tambangnya, airnya, ya, bahan baku makanannya, itu semua sudah diciptakan oleh Allah dan diberikan di atas muka bumi ini sempurna, tidak akan kekurangan dan kehabisan sampai hari kiamat. Ada yang protes, Pak Ustadz, ini kan misalnya sumber minyak fosil, ya, minyak, bahan bakar minyak maksud saya, itu kan dari fosil, ini kan mau habis Pak Ustadz, 2030 itu mau habis. Indonesia yang dulunya eksportir minyak dan gas, ya, sekarang jadi importir. Berarti kan habis nih minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Ya, negara-negara yang dulu sebagai pengekspor sekarang jadi pengimpor. Tapi tidak akan ada kekurangan di atas muka bumi ini. Kalau kita sekarang dulu menjadi pengekspor, sekarang menjadi pengimpor, artinya apa? Allah pergilirkan. Habis di satu tempat di atas muka bumi ini, minyak dan gas bumi itu habis, di tempat lain Allah munculkan lagi, Allah sediakan lagi supaya kebagian. Kalau dulu ngerasain mereka jadi importir, sekarang mereka jadi eksportir. Jadi diputar oleh Allah, dipergilirkan. Dan kebutuhan sumber daya, mineral, dan bahan bakar itu di bumi ini tidak akan kekurangan sampai hari kiamat. Itu mudah bagi Allah dan sudah disiapkan. Bahan bakunya sudah ada, tinggal
Ditemukannya kapan itu yang kita tidak tahu. Nah, itulah hasil eksplorasi, hasil observasi manusia. Ya, ditemukan dulu di Indonesia tahun 70-an banyak, di Timur Tengah banyak, menyimpan cadangan minyak dan gas bumi, mineral, ya. Nah, lama-kelamaan habis, tapi Allah munculkan di tempat yang lain dan tidak akan kehabisan untuk keperluan manusia ini di atas muka bumi ini sampai hari kiamat. Jadi jangan kita berpikir, ini apa yang disampaikan Tuhan dalam Al-Quran itu tidak berlaku sampai hari kiamat. Tetap berlaku. Karena di Al-Quran dikatakan itu dia jelas sekali ya di dalam surah Allahumma shalli ala Muhammad, di surat Ghafir, ya, surat Al-Mu'min kalau tidak salah itu sudah dijamin oleh Allah. Bahkan di surah Hud juga sudah dinyatakan demikian. Ya, bahwa Allah telah menciptakan tumastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah cukupkan semua, ya, wa qaddara fiha aqwataha. Ya, wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisailin. Coba cek ayat, cari ayat, ya, ini coba latihan ya Bapak Ibu, cek ayat, searching ayat yang ada kata-kata aqwataha. Aqwat itu artinya bahan makanan. Qut itu bahan makanan, apakah itu tumbuh-tumbuhan atau dia dari mineral bumi. Itu qut, aqwataha. Allah telah menetapkan kadar bahan makanan, bahan mineral, tambang yang ada di muka bumi untuk kepentingan manusia, kehidupan manusia, itu sudah sempurna. Fi arba'ati ayyam, dalam tempo 4 masa Allah ciptakan semua, cukup sampai hari kiamat. Ya. Sawa'an lisa'il itu untuk mencukupi seluruh kebutuhan manusia. Subhanallah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dibagi rezeki manusia itu berdasarkan konsep taskhir, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, kemudian Allah jadikan kita ini bertingkat-tingkat supaya apa? Kita fastabiqul khairat. Kita bisa berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang kaya harus membantu yang miskin. Yang miskin juga jangan hanya bisa untuk mengemis, tapi juga dia dianjurkan untuk berusaha. Tetapi ketika orang miskin menjalani kehidupan, dia tidak akan khawatir. Dia tidak akan takut kalau dia tidak akan bisa makan. Kenapa? Karena ajaran Allah, wahyu yang terakhir, yaitu Al-Quran, menegaskan kewajiban orang kaya untuk mengeluarkan hartanya. Karena di dalam harta orang kaya itu terdapat hak bagi orang-orang miskin, orang papa, dan orang yang meminta. Itu ajaran Islam. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya, apa yang dirahmati Allah, maka ajaran Islam ini ya ada corak sosialismenya, tetapi bukan berarti sosialis komunis. Sosialisme dalam Islam itu bagaimana? Ya, Islam tidak mengatakan ini adalah ajaran sosialisme. Tapi inilah ajaran keadilan sosial. Maka terma adil di dalam Al-Quran dan Sunnah itu sangat banyak sekali. Ya, adil, i'dilu, tadi dibaca oleh Qari kita, i'dilu aqrabu littaqwa. Itu bukan hanya adil dalam penerapan hukum, tapi juga adil dalam distribusi kekayaan, dalam distribusi tanah, ya, land land reform, ya, reformasi tanah agraria. Kemudian adil juga dalam distribusi kekayaan alam. Itu harus adil, itu bagian dari i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bukan hanya adil dalam urusan bagi-bagi nafkah kepada anak istri, bukan hanya adil dalam urusan hukum, ya, sama di hadapan hukum, ya, equality before law, ya, sebagaimana perkataan sabda Nabi SAW, "Law saraqat Fatimatu bintu Muhammadin, ya, laqata'tu yadaha." Kalau seandainya putriku Fatimah, putri Muhammad, anak Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam mencuri, bukan orang lain yang akan menegakkan sanksi potong tangan, tapi saya sendiri yang akan memotong tangan Fatimah. Itu adil dalam artian hukum. Tapi adil juga dalam distribusi ekonomi. Adil dalam bertransaksi, dalam bermuamalah. Tidak boleh ada yang berbuat curang, tidak boleh ada yang berbuat zalim, tidak boleh ada yang mengurangi hak-hak
Tidak boleh ada yang mengurangi timbangan. Makanya ayat-ayat ekonomi dalam Al-Quran itu luar biasa. Ayat-ayat tentang muamalah, ya, larangan untuk curang, larangan untuk manipulasi. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Coba lihat. Ayat terakhir di dalam rangkaian ayat-ayat ibadah puasa dari 183 sampai 188 itu ayat terakhir itu bicara tentang keadilan sosial. Bicara tentang apa? Larangan kita memakan harta dengan diantara manusia dengan cara yang batil. Dan tidak boleh kita menyetorkan harta haram itu untuk menyogok para hakim. Coba bayangkan. Ini bicara konstitusi, bicara undang-undang, bicara tentang ekonomi. Jadi puasa itu bukan hanya persoalan ibadah ruhiyah, ibadah yang menjauhkan kita dari kehidupan, uzlah dari kehidupan. Tidak. Justru puasa itu salah satu hikmahnya adalah ya menanamkan kepada kita kesetaraan sosial dan keadilan sosial. Bagaimana kita merasakan orang miskin itu lapar, setiap hari belum tentu bisa makan, belum tentu bisa tidur dengan nyenyak, belum tentu tercukupi kebutuhan dasarnya, maka kita merasakan itu semua. Untuk apa? Menimbulkan empati dari orang-orang yang berpuasa ini, sehingga ya Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an itu mengajarkan tentang perintah-perintah untuk kita berderma dan bersedekah. Dan Nabi SAW di bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan. Karena Nabi SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an wa dzalika kulla lailah. Ya, Nabi sangat bergembira dengan kedatangan malaikat Jibril setiap malam. Di bulan suci Ramadan tiap malam Nabi berjumpa dengan Jibril khusus untuk tadarus Quran, untuk mengoreksi bacaannya Qurannya Rasulullah SAW, untuk mengecek ya tulisan bacaan Quran ini sudah seperti apa. Jadi ada quality control. Jadi Quran ini terjaga, terjamin keaslian dan kemurniannya itu di bulan Ramadan setiap tahun, ya sejak disyariatkannya ibadah puasa Ramadan, itu setiap tahun dicek kualitas kontrolnya, quality kontrolnya Al-Quran ini, apakah dalam pembacaannya, apakah dalam penulisannya, apakah dalam peletakan susunan ayat dan surat-surat Al-Quran itu quality kontrolnya itu setiap malam di bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam turun kepada Nabi SAW baca Al-Quran, mengoreksi Al-Quran. Maka itu Nabi sangat gembira. Dan kegembiraan Nabi itu diwujudkan dengan apa? Berderma, kepedulian sosial. Subhanallah. Nah, keadilan sosial ini, Bapak Ibu rahmati Allah, di dalam Islam itu banyak sekali manifestasinya. Pertama dengan zakat. Ya, zakat ini bukan hanya untuk kepentingan orang miskin, tapi untuk kepentingan orang yang berzakat. Ya, karena itu adalah harta titipan Allah. Harta titipan Allah itu, ya, ada hak orang lain di dalamnya. Artinya itu harta titipan orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Dan wajib untuk kita keluarkan. Jadi harta zakat itu adalah harta, mohon maaf ya, itu kotoran, milik orang lain. Ya. Maka zakat itu berfungsi apa? Untuk membersihkan harta kita. Jadi jangan salah. Zakat itu bukan untuk menguras, untuk merampas, merampok harta kekayaan seorang muslim, tapi zakat itu untuk membersihkan harta kita dan mensucikan hati jiwa kita sehingga kita menjadi orang yang lapang, menjadi orang yang senang berderma dan memiliki empati, kepedulian kepada sesama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka itu di dalam Islam ini keadaan sosial itu luar biasa, zakat, ya. Kemudian kata Imam ini saya kutipkan orang dari Imam Al-Ghazali ya, orang kaya itu harus tahu bahwa orang miskin itu lebih utama darinya. Orang kaya harus mencari keberkahan dari orang miskin dan mengharapkan derajat mereka. Sebab apa? Orang-orang kaya yang soleh itu masuk surga 500 tahun setelah orang-orang miskin masuk surga. Jadi orang miskin yang soleh masuk surga duluan, Pak. Ya, baru kemudian orang kaya yang soleh. Jadi
Orang kaya itu harus saleh. Nabi mengatakan, ni'mal malus salih fi yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta adalah yang berada di tangan orang-orang saleh. Ya. Jadi ada harta yang soleh, ada yang harta nggak soleh. Harta yang soleh yang terbaik adalah ketika dia digenggam, dikendalikan oleh tangan-tangan orang-orang yang saleh. Nah ini, jadi konsep karismatik itu untuk apa? Menciptakan keharmonisan di tengah masyarakat. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, ya di tengah-tengah masyarakat Islam. Tidak ada kedengkian. Orang kaya tidur nyaman, orang miskin juga bisa tidur dengan nyenyak. Kenapa? Dia sudah tercukupi kebutuhan makan. Ada yang memperhatikan, ada yang menjamin kehidupan. Selain, karena apa? Konsepnya begini, Allah itu menjamin kehidupan manusia. Rezekinya dijamin oleh Allah. Nah, salah satu cara Allah menjamin rezeki setiap manusia adalah harta itu sudah dititipkan kepada orang kaya untuk didistribusikan kepada fakir miskin. Nah, itulah makna, salah satu makna keterjaminan rezeki setiap hamba. Makanya manusia, ya hamba Allah yang muslim ini, tidak boleh dia dengki, tidak boleh dia iri. Kenapa? Karena rezekinya itu nggak akan ketukar. Rezekinya sudah ada yang jamin. Apa yang menjamin? Allah dengan janjinya. Yang kedua, orang walaupun dia miskin, dia ada jaminan. Jaminan dari mana? Bukan jaminan dari negara. Ini jaminan dari individu setiap muslim. Bahwa yang kaya wajib memberikan jaminan sosial kepada tetangga-tetangganya yang miskin. Nah, ini kemudian ditarik ke dalam institusi negara. Maka dalam konstitusi kita, negara itu berkewajiban melindungi dan menyantuni fakir miskin serta anak-anak yatim dan anak-anak telantar. Pertanyaannya, apakah amanah konstitusi kita itu sudah berjalan dengan baik? Ya, apakah kita tidak pernah mempertanyakan pemimpin dan negara kita, apakah sudah betul-betul sudah menjamin hak-hak anak yatim, sudah menjamin hak-hak anak telantar, sudah menjamin fakir miskin? Nah, sekarang itu diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan sosial, jaring pengaman sosial. Nah, itu sebenarnya dari ajaran Islam. Jadi, negara mengambil zakat atau pajak dari orang kaya, nah, keuntungan dari zakat dan pajak orang kaya inilah yang kemudian didistribusikan secara adil kepada fakir miskin. Itu konsep negara Islam. Ya, jadi memberikan jaring pengaman sosial. Jadi Islam ini sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam agama kita itu kita diajarkan bukan hanya berzakat, bersedekah, tapi juga apa? Ya, memberantas praktek monopoli dan penimbunan. Jadi distribusi ekonomi, bagaimana roda ekonomi berputar, kehidupan bisa berjalan dengan baik, itu Islam melarang praktek monopoli dan penimbunan. Ya, pelaku penimbunan, pelaku monopoli komoditas, ya barang seperti kemarin misalnya minyak goreng langka itu, ya ternyata diekspor untuk kepentingan apa? Biodiesel, ya. Di Eropa yang harganya 1 liter itu bisa mencapai 2 sampai 4 euro. Karena negara Eropa sedang mengembangkan teknologi biodiesel. Nah, Indonesia disuruh memasok kebutuhan itu. Nah, ini kan nggak benar. Ya, kita sendiri di kepentingan kita itu ada kepentingan di dalam negeri kita. Bagaimana memenuhi kebutuhan pasokan minyak goreng untuk warga. Ya. Kalau untuk biodiesel ya nanti harus ada tanaman kelapa sawit yang memang dikembangkan khusus area untuk memenuhi kebutuhan pasokan biodiesel baik di dalam negeri maupun untuk dunia internasional. Nah, praktek seperti ini tidak boleh terjadi. Itu menyusahkan rakyat. Ya, nah disinilah para ahli-ahli ekonomi syariah ya mestinya juga turut memberikan solusi. Ya, jadi ahli ekonomi syariah ini bukan hanya bicara besar, bicara uang, bicara bank, bicara asuransi, bicara lembaga keuangan, bisnis syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah dan sebagainya. Tapi kedodoran kita dalam masalah pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat kita.
Ya, nah, disitulah letak keadilan sosial dalam Islam itu. Nah, kemudian juga ada tentang hak-hak persaudaraan dan persahabatan. Ya, itu Imam Al-Ghazali menekankan ini. Jadi ada hak-hak kita ini innamal mu'minuna ikhwah, ya kan? Ada doktrin di dalam Al-Qur'an yang menyatakan orang-orang beriman itu semua bersaudara. Termasuk bersaudara itu adalah apa harta yang kita miliki itu sebenarnya juga harta milik bersama untuk dinikmati bersama. Bukan berarti orang lain boleh mengambil merampas harta kita, tidak. Tetapi kita harus memiliki kesadaran ya, kesadaran rohaniah, kesadaran berdasarkan keimanan bahwa kita mesti berbagi dengan orang lain. Ya, karena kita hidup tidak sendiri di dunia ini dan kita justru ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berderma, dan derma itu bukan berarti kita yang berderma itu lebih mulia pangkatnya di sisi Allah. Justru orang yang diberi bisa jadi dia lebih mulia. Kenapa? Karena mereka itu menjadi sarana kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ada juga adab tentang cara bekerja dan mencari penghidupan. Ada kasb wal ma'ash dalam Islam. Ini diatur dalam Islam. Bagaimana juga kriteria halal dan haram, ya, baik dalam konsumsi, kemudian dalam bertransaksi, dalam mencari nafkah, itu semua ajaran Islam ini sangat sempurna dan holistik, ya, untuk membuat kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai, kehidupan yang setara, egaliter, dan makmur bersama secara ekonomi. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan terakhir, ada ulama kita itu sangat perhatian, concern sekali untuk apa? Melarang penggunaan harta untuk ibadah-ibadah sunnah. Contoh misalnya, orang sudah haji yang wajib haji kan seumur sekali, sekali seumur hidup, ya, itu yang wajib haji itu hanya sekali seumur hidup. Tapi kenapa banyak fenomena orang berulang kali haji? Padahal dana itu bisa digunakan menjadi dana sosial umat. Ya. Nah, disinilah para ulama kita itu sering menekankan haji berkali-kali itu tidak disunnahkan. Tidak dianjurkan maksudnya. Ya. Kecuali ketika kondisi lingkungan masyarakat kita itu sudah terbebas dari kemiskinan. Terserah ente dah. Ente mau haji puluhan kali, berulang kali, itu terserah. Kalau di lingkungan masyarakat kita semua sudah terbebas dari kemiskinan. Tapi kalau masih ada yang miskin, masih ada orang kelaparan di sekitar kita, ketika kita melaksanakan ibadah haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sebenarnya sudah melanggar etika Islam. Kenapa? Kita egois hanya untuk menjumpai Allah, rindu ke Baitullah untuk haji, ya, atau umrah, kemudian kita membelanjakan, menginfakkan harta kita, ya, begitu banyak, sementara di sekeliling kita, masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan. Ya, jadi seperti misalnya di sini, ya, ada kritik keras dari Imam Al-Ghazali. Mereka orang-orang kaya ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin mencatat, ya, di bab khusus tentang amalan-amalan sunnah, mereka orang-orang kaya itu bangga mengeluarkan harta untuk membiayai pelaksanaan ibadah haji dan pergi haji berkali-kali. Padahal saat itu mungkin dia meninggalkan tetangga yang kelaparan. Seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud, berkata, di akhir zaman nanti banyak orang pergi haji tanpa alasan. Perjalanan ditempuh dengan ringan dan harta melimpah, namun ketika kembali mereka tidak memiliki apa-apa. Ya, masyarakat, rakyat di sekitarnya, tetangga rumahnya dalam keadaan menderita. Nah, maka ada seorang yang berdatang kepada seorang ulama besar, Bishr bin Haris al-Hafi. Bishr al-Hafi didatangi oleh seorang. Dia menyatakan niatnya. Saya sudah berniat untuk haji, wahai Tuan Guru. Ini ada muridnya datang. Tuan Guru, saya sudah bertekad untuk haji tahun ini. Apa nasihat pesan yang kau sampaikan untuk saya? Agar saya
mudah dalam melaksanakan haji dan mendapatkan haji yang mabrur. Kata Bishr Al-Haris, ya, berapa biaya perjalanan yang kamu siapkan untuk perjalanan haji ini? Dijawab 2.000 dirham. Hah? 2.000 dirham? Banyak sekali, ya. Apa yang mendorongmu untuk pergi haji? Wahai muridku, apakah karena motif zuhud, atau motif rindu kepada Baitullah, atau motif kamu itu adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah? Si murid mengatakan, saya ingin mendapatkan keridhaan Allah. Maka gurunya berkata lagi, andai kata engkau bisa mendapat keridhaan Allah dengan tidak perlu bersusah payah pergi berangkat haji, cukup engkau tinggal di rumah, ya, dan menyedekahkan 2.000 dirham itu kepada orang yang membutuhkan, dan kamu benar-benar yakin akan mendapatkan keridhaan Allah, apakah kamu bersedia melakukan hal itu? Jadi nggak perlu capek, nggak perlu melontar jumroh, nggak perlu mabit di Mina, nggak perlu berdesak-desakan, tawaf, sa'i, kan capek, Pak. Ya memang mengeluarkan uang besar, tapi sebenarnya itu capek, gitu ya. Ibadah haji ini ibadah yang memerlukan kekuatan fisik yang prima sekaligus ya kekuatan finansial, tapi capek gitu. Nah, kalau orang sudah berhaji sekali, oke, itu kan memenuhi kewajiban dia sekali seumur hidup. Tapi kalau yang kedua, ketiga, Anda capek-capek tapi mengeluarkan uang, ya, Anda sebenarnya bisa tidak capek, cukup duduk di rumah, ya, dan Anda bisa mendapatkan ridha Allah, sempurna pahala haji Anda, niat Anda itu. Tapi cukup dengan menyedekahkan uang persiapan haji, dana haji itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu kata Syekh Bishr bin Al-Haris Al-Hafi, ya. Maka si murid mengatakan, tentu saja saya mau. Maka kata gurunya ini, berikanlah uang yang kamu siapkan untuk ibadah haji itu, 2.000 dirham, diberikan kepada 10 orang yang membutuhkan. Apakah untuk orang yang menanggung, orang miskin yang tidak mencukupi kebutuhannya, orang yang dililit utangnya supaya lunas, ya, orang yang menanggung beban sanak keluarga, orang yang menanggung hidup anak yatim, ya, berikanlah kepada mereka, ya. Kamu pasti akan mendapatkan keridhaan Allah tanpa kamu harus bersusah payah, ya, menempuh perjalanan jauh, jarak jauh, capek dan lain sebagainya. Ya, Anda dapat pahala yang sama, tapi dengan cara yang lebih simpel dan lebih singkat. Nah, oleh sebab itu, inilah nasihat para ulama kita. Jadi ada skala prioritas, bahkan dalam ibadah mahdhah sekalipun, ya, para ulama tidak menganjurkan untuk mengeluarkan harta kita yang banyak hanya untuk beribadah, ya, tetapi melupakan kepentingan saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang mana mereka itu adalah titipan Allah untuk kita nafkahi dan untuk kita jaga harkat dan martabatnya. Sebab dengan kita menafkahi saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini, artinya kita ikut menjaga akidah mereka. Kita menjaga keimanan mereka, kita menjaga keislaman mereka. Sebab berapa banyak orang-orang miskin, orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, lalu menggadaikan akidahnya, ya, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari bisa makan 3 kali. Mereka bisa menggadaikan akidahnya. Jika ada orang lain, agama lain yang menawarkan bantuan, menawarkan beasiswa, menawarkan materi kepada mereka untuk bisa mengganti akidah. Dengan adanya jaring pengaman sosial ini, bagaimana kita mewujudkan keadilan sosial di tengah-tengah umat ini, maka kita telah berkontribusi. Bukan hanya kita mendapatkan ridha Allah, tapi juga kita berkontribusi untuk menjaga iman dan akidah saudara-saudara kita. Dengan itu, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustaz. Luar biasa kajiannya. Ya, memang biasanya kita mengkaji hal-hal yang sifatnya eh, lebih ke spiritualitas puasa begitu ya. Sekarang agak digeser ke keadilan sosial. Dan memang kita sebagai kaum muslimin itu jangan lupa dengan masalah yang satu ini, ya. Karena ini bagian daripada misi keislaman, ya Pak Kiai, ya. Misi keislaman, keadilan sosial. Karena itu maka apapun termasuk ritual-ritual ibadah, sholat, zakat, apalagi termasuk puasa itu harus memiliki efek keadilan sosial. Dan di antara hikmah dari puasa juga yang biasa para ustadz, para kiai sampaikan adalah untuk mengasah kepekaan sosial. Dan tadi apa yang sudah dibahas secara panjang lebar dan sangat jelas oleh Al Ustadz Salim, ini sudah sangat menjelaskan, sudah sangat jelas ya, membahas tentang keadilan sosial. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adikku sekalian, kita saatnya masuk ke sesi tanya jawab. Ada kurang lebih 20 menit waktu tersisa. Silahkan bagi yang ingin bertanya, bisa raise hand, kemudian bisa langsung bertanya atau bisa melalui kolom chat. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Dr. Eja Pustija. Saya bacakan pertanyaannya, Ustaz. Ya, pertanyaannya, jika sistem keadilan sosial model Islam diterapkan seperti zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, juga zaman Umar bin Abdul Aziz, maka keberkahan akan turun dari langit dan bumi. Bagaimana langkah-langkah, ini pertanyaannya Ustaz, bagaimana langkah-langkah yang baik untuk mencapai kondisi atau menerapkan sistem tersebut? Bisa di lingkungan tempat tinggal atau tempat kerja, gitu. Mungkin aplikasinya secara real, gitu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu, kita sadari bahwa harta ini memang sangat menggiurkan. Harta materi itu pasti menggiurkan, dan kayaknya tidak ada manusia yang normal, ya, itu lalu kemudian dia tidak ingin harta dan tidak mengumpulkan harta. Tapi dalam konsep Islam, ya, orang yang berakal, orang yang normal akalnya itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan akhiratnya daripada kepentingan dunianya. Kenapa? Karena semua produksi, ya, semua konsumsi kita, semua kebutuhan finansial ataupun kebutuhan fisik kita itu semua akan habis. Nah, inilah yang dibahasakan oleh Nabi SAW, ya, ma'akalta fa'ablaita, ya, wa ma kasauta. Jadi apa yang kau makan itu pasti akan jadi hilang, akan jadi kotoran, kan? Apa yang kau pakai semua akan jadi lusuh, akan jadi hilang juga. Sementara apa yang kau infakkan dan sedekahkan itulah yang abadi dan kekal. Nah, ini konsep kekekalan dan keabadian, kedermawanan itu yang tidak ada di dalam konsep keadilan sosial, baik itu di kalangan kapitalisme maupun sosialisme komunisme. Kenapa? Karena mereka orientasi hidupnya itu hanya dunia. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna innan dahar. Baik kapitalis maupun sosialis itu tidak ada proporsi atau porsi iman kepada hari akhiratnya, itu tidak dipupuk dia. Bagaimana nanti kita akan
panen apa yang kita amalkan di dunia ini, apa yang perbuatan baik yang kita lakukan ini, itu adalah kita panen hasilnya. Kita akan memetik buahnya di akhirat. Itulah negeri akhirat, darul akhirat, ya, tempat pengabdi tempat pengembalian atau apa ya istilahnya itu, pemenuhan. Ya. Kita akan mendapatkan hak-hak kita secara sempurna. Ya, darul jaza. Ya, kita akan tempat pembalasan yang kekal itu nanti di akhir. Nah, jadi Islam itu pertama adalah membangun spirit akidah. Bagaimana orang bisa berderma, bisa memiliki kepedulian sosial, lalu menciptakan keadilan sosial merata secara merata. Itu yang dibangun oleh Islam itu adalah keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan tentang akhirat. Keyakinan tentang bahwa infak, sedekah, kita berderma itu dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Kita petik hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW serta salafus saleh ya memiliki karakter utama, ya, menciptakan keadilan sosial itu, ya, itu menjadi nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena memang materi dakwah publik atau ceramah, ya, yang disampaikan oleh Nabi SAW itu tidak hanya masalah-masalah ubudiyah semata-mata. Tidak hanya masalah keutamaan, fadhailul amal, ya, keutamaan haji, keutamaan zakat, keutamaan umroh, keutamaan macam-macam. Tapi juga menekankan tentang keadilan sosial. Maka perintah-perintah Allah untuk berlaku adil, baik dalam hukum, dalam ekonomi, dalam sosial, ya, itu sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Ya, menciptakan masyarakat yang marhamah. Nah, itu kan ada di dalam surat di juz amma itu, ya, tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya, ini ya konsep yang digunakan oleh para ulama kita, termasuk Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, juga dalam buku beliau Keadilan Sosial dalam Islam, itu menekankan apa? Konsep marhamisme. Ya, bahwa kita ini saling sepenanggungan, sehidup dan sepenanggungan. Jadi umat Islam itu saling menanggung, menjamin saudara-saudaranya yang lain. Ya. Tidak boleh ada yang kelaparan, tidak boleh ada yang kekurangan makanan, minuman, sandang dan pangan dan papan, gitu ya. Ini yang disebut dengan ciri masyarakat marhamisme. Tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Ya. Nah, ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu di surat apa ya? Surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr, dan seterusnya itu sampai kepada falaq tahamal aqabah, ya, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, membebaskan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masqabah, memberi makan kepada orang yang membutuhkan pada hari paceklik. Ya. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masqabah, yatiman dza maqrabah, memberikan santunan kepada anak yatim, terutama dari kalangan keluarga kerabat terdekat. Ya, au miskinan dza matrabah, atau memberikan santunan kepada orang miskin yang hidupnya itu, ya, berlumuran dengan tanah. Artinya apa? Ya, tinggalnya di tanah, tidurnya beralaskan tanah. Subhanallah, itu bahasa Al-Quran itu indah sekali. Tapi juga sekaligus menggugah ya kepekaan sosial kita, menggugah kepedulian sosial kita. Nah, puasa itu salah satu tujuannya adalah menggugah dan membangkitkan kepekaan itu. Luar biasa. Jadi ini ciri masyarakat marhamah. Fakku raqabah, it'amun fi yaumin dzi masqabah, yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Mereka itu adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang saling berwasiat dengan kesabaran dan marham.
Ini ciri masyarakat Islam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bukan yang hanya pandai sholat, pandai puasa, ya, pandai beribadah, pandai berzikir, tapi juga masyarakat Islam itu adalah mereka yang memiliki kepekaan sosial tinggi, kepedulian sosial yang tinggi untuk menciptakan dan meratakan keadilan sosial. Nah, kalau kita bisa menciptakan, menghadirkan itu semua, meneladani ya cara metode pendidikan Rasulullah dan salafus saleh, tidak mustahil kita akan melahirkan masyarakat Muslim yang memiliki kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi sebagaimana yang sudah ditunjukkan generasi sahabat-sahabat Nabi, tabi'in dan para tabi'in. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Ya, memang itu jelas ya, Islam itu sangat mendorong ya Ustaz ya, dari sisi akidah, keyakinan itu supaya kita itu berbagi dengan sesama muslim itu. Tapi mungkin juga perlu manajemen ya Ustaz ya, dimana di satu sisi orangnya didorong secara akidah, keyakinan untuk memiliki sifat, karakter. Ada agen-agen yang menggerakkan begitu ya, yang memfasilitasi supaya orang kemudian mudah untuk menyalurkan harta-hartanya mungkin, dan termasuk mengelola supaya lebih berdaya harta itu ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masih ada waktu. Bapak-bapak silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Nah, disitulah peran negara. Jadi peran negara itu harus menegakkan itu, menegakkan sistem keadilan sosial yang dekat kepada Islam. Ya, kita sudah ada undang-undang zakat, tapi undang-undang zakat kita ini apakah betul-betul ditegakkan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu memberi sanksi hukuman kepada orang yang wajib zakat tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Sama seperti negara menindak orang yang wajib pajak tapi dia tidak membayar pajak, kan ada sanksi dan dendanya, itu sama. Nah, ini sudah sampai mana implementasi daripada undang-undang zakat itu. Jadi negara itu bertanggung jawab, ya, bukan hanya mengandalkan kesalehan individu setiap muslim, atau hanya mengandalkan kencelengan masjid yang jumlahnya kecil itu. Ya kan, kalau kencelengan masjid kalau dibagi untuk masyarakat miskin di sekitar itu kan ya nggak cukup. Maka negara harus turun tangan. Ya, kesalehan-kesalehan kedermawanan individu itu tetap berjalan, tetapi juga untuk orang kaya, untuk korporasi, ya zakatnya itu bagaimana? Zakat korporasi itu harus ada. Ya, zakat tambang mineral itu kan ada. Zakat rikas. Ya, rikas itu 20% zakatnya. Jadi tambang, gas, mineral, minyak bumi, batu bara itu zakatnya negara itu di mana? Ini yang saya nggak ngerti. Ya, apakah masuk dalam undang-undang zakat itu atau tidak? Ya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, itu objek-objek yang wajib dizakati itu harus dikeluarkan karena itu kan dikuasai oleh negara, meskipun diberikan hak eksplorasinya kepada swasta atau diberikan kepada asing. Nah, keuntungannya itu kan harus dizakatkan. Nah, barangkali ini yang belum menjadikan negeri kita ini berkah, karena keadilan sosialnya masih jauh, karena kekayaan kita melimpah tetapi tidak berdampak menetes kepada pemberdayaan mengangkat garis kemiskinan itu. Dibersihkan mungkin ya, hartanya ya saja. Walaupun negara mungkin ya harus dikeluarkan. Ya, mudah-mudahan bisa diterima Pak Haji Jaja khususnya sebagai pertanyaan. Dan mudah-mudahan pula memang di lingkungan-lingkungan terkecil kita itu ada juga agen-agen yang memang berusaha memberikan kemudahan bagi kita ya untuk bisa merealisasikan tugas kita itu untuk mengeluarkan zakat infak solat kita.
Pak Haji, barangkali mau ada yang disampaikan? Sudah jelas. Aturun Ustaz, aturun Dokter. Terima kasih Pak Haji. Mangga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Pak Ketua, barangkali Pak Dr. Iwa, sekalian memberikan sepatah katanya ya, mangga Pak Dr. Ya, terima kasih Pak Kiai, Pak Ustadz Pak Salim ya atas siraman rohaninya lah. Ya. Alhamdulillah kami tercerahkan ya atas informasi yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ya. Tadi saya menggelitik juga terkait dengan yang dibahas terakhir. Sebenarnya ingin saya bertanya dulu Pak Cucu ya. Mangga Pak Dr. Iwa. Negara kita itu memang agak aneh Pak Kiai. Satu sisi kebijakan pemerintah itu menyarankan ya kepada masyarakat kita untuk berinovasi, dengan produk-produk inovasi yang bisa membangun bangsa ini. Nah, sebenarnya kita tidak diam, apalagi institusi perubahan tinggi ini terus berinovasi juga, yang menghasilkan suatu produk-produk inovasi. Hanya persoalannya ketika kita membutuhkan sumber daya alam yang ada di kita, ternyata sumber daya alam itu sudah dijual ke luar negeri, gitu. Nah, repotnya di situ. Padahal kita itu, pemerintah itu kebijakannya adalah bagaimana meningkatkan PKDN, ya, komponen dalam negeri, ya. Nah, satu sisi si komponen itu malah dijual ke luar negeri. Bahkan kita harusnya harus membeli membeli bahan dari luar negeri akhirnya yang harganya lebih mahal. Karena apa tadi? Pemerintah kita menjualnya ke sana. Ini rasa keadilannya di mana pemerintah ini, Pak? Menurut Pak Kiai, kacamata Pak Kiai gimana itu? Harusnya bagaimana itu kondisi kami? Sehingga kita tidak kebagian untuk ya anggap saja untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki sendiri, Pak Kiai. Gitu Pak Kiai. Minta pendapat dan saran. Mohon mangga. Iya. Ya, terakhir sedikit karena acara berikutnya ini mau mulai. Terima kasih Pak Iwa, Pak Ketua ya, saya ingin sedikit menambahkan ya dalam soal pengelolaan kekayaan alam ini memang perlu dibuat perspektif Islam ya. Dari sinilah perlu duduk para ahli, para ulama. Jadi tolong ini saya juga ada kegundahan sedikit ya. Ya, ulama itu jangan hanya bicara soal fatwa-fatwa bank syariah, tetapi juga bagaimana ada fatwa-fatwa pengelolaan kekayaan alam ini secara syariah. Ya, yang benar-benar berpihak kepada kemaslahatan rakyat. Ya, kedaulatan bangsa dan negara. Karena kekayaan alam itu adalah kedaulatan bangsa. Kalau kita jual kepada asing, nah, mereka menguasai, mereka yang menentukan harga, mereka yang akan memanfaatkan bahan baku itu untuk dijual lagi ke negeri kita, nah kita yang rugi. Nah sebenarnya konsep penguasaan kekayaan alam itu seperti apa? Nah, ini perlu dicarikan, didudukkan lagi masalah ini, dicarikan solusinya secara baik. Jadi perlu ada pertemuan ahli-ahli para hukum Islam, juga hukum pertambangan, ya hukum perdagangan internasional untuk mendudukkan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sehingga jangan sampai kita yang memiliki kekayaan alam tapi kemudian kita hanya dapat ampasnya. Kita dapat kerugian deforestasi misalnya, ya penggundulan hutan, kemudian kita mendapatkan ampas ya pajak penghasilan dari kekayaan alam itu hanya berapa persen. Kita tidak memiliki di sini. Itu terjadi selama puluhan tahun. Nah ini bertolak belakang. Nah, kita bisa mengambil pengalaman dari negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah itu, kenapa rakyatnya makmur? Ya, karena kekayaan alam itu bukan dijual, tapi negara itu dengan perusahaan negara itu dia sebagai pemilik dan penguasa. Ya, asing itu hanya diberikan diberikan kesempatan disewa
jasanya, disewa teknologinya untuk mengeksplorasi minyak. Maka hasil daripada kekayaan alam Arab Saudi itu, ya, misalnya itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Arab Saudi, mendapatkan tunjangan banyak sekali fasilitas dari negara. Nah, itu juga yang terjadi di Qatar. Jadi berdampak kepada tingginya yang disebut dengan pendapatan per kapita. Ya, bisa mencapai puluhan ribu dolar, belasan ribu dolar, ya, puluhan ribu dolar itu di Timur Tengah, di negara-negara teluk. Rakyatnya kenapa? Karena itu dampak dari penjualan minyak bumi. Ya, jadi mereka itu betul-betul merasakan gitu ya. Nah, kita Indonesia ini seperti apa? Nah, itu kan belum ada formulanya. Ya, konsesi tambang itu kan belum ada formula kembalinya untuk itu seperti apa gitu ya. Dan sebagainya. Nah, saya kira itu Pak Iwa, sedikit dari saya, karena saya bukan ahli hukum pertambangan, bukan ahli perdagangan internasional, bagaimana aturan-aturan perjanjian internasional ini bisa diimplementasikan tanpa mengurangi hak-hak kedaulatan sebuah negara, apalagi untuk menjamin keadilan sosial di negara kita. Demikian, Bapak. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Fahmi. Jazakumullah ahsanal jaza. Beliau, Bapak-bapak, Ibu-ibu, katanya ada acara lagi pukul 5, jadi harus segera ke tempat yang lain begitu. Karena itu maka ya, ini saya sudah di tempat lain, sudah di tempat jadi itu, tidak di rumah, jadi pakai ruangan di tempat itu sambil menunggu, biar iya. hemat waktu. Atau Saya masih izin, ada waktu Ustadz untuk sekalian ditutup doa? enggak, ditutup doa sama Ustadz Cucu aja. Ya, saya izin ya. Sekarang sudah Terima mulai kasih acaranya ini. Ustadz, jazakallah Ya, sana jaza. Ini juga ada terima kasih salam banyak dari, semuanya. ya, Amin. Insyaallah. Barakallah. ada salam dari kawan-kawan semua juga ini, dari alumni Darussalam juga, tentu di sini teman-teman dari Universitas Pendidikan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sampai ke ujung acara. Tadi katanya MC mengabarin beliau terpental karena lagi hujan besar dan jaringannya kurang bagus, kurang stabil begitu. Karena itu mari kita sama-sama tutup saja kajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan kifaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama Pak Ketua, Pak Dr. Iwa yang hadir mengikuti kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan memang acara pengajian ini juga ada rencana mau dilanjutkan itu oleh bidang dakwah DKM Al-Furqan UPI. Karena itu kami juga berharap kehadiran Bapak-bapak, Ibu dalam pengajian-pengajian berikutnya di luar bulan suci Ramadan untuk menyemarakkan keagamaan atau spirit religiusitas di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mari kita sama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin,
Qul qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi